Jadi yang pertama, penuhi janji pribadi, yang kedua komitmen sama itu, janji itu, yang ketiga evaluasi. Nah, yang keempat, kalau ternyata udah dievaluasi, oke gua naik level, yang keempat memang komunikasi. Kita harus bisa mengkomunikasikan ke sekitar, supaya sekitar kita jadi support system. Jadi gini, percuma kita mengevaluasi diri, oke kayaknya aku harus bisa bikin A, B, C. Tapi orang di sekitar nggak ngerti, ngapain sih lu ABC, ABC, sok banget sih, udah diem aja, duduk aja nongkrong, udah nongkrong gitu. Oh, ternyata saya belum bisa mengkomunikasikan ini. Jadi hasil evaluasinya yang ketiga ini harus kita komunikasikan. Nah, komunikasinya ini yang penting banget. Kan tadi ke orang tua kita cuman ngobrol pas butuhnya, ke teman kita pengen melarikan diri dari orang tua. Nah, bahkan ini data pernikahan ya. Nikah itu karena pengen melarikan diri dari orang tua tuh, seringnya sekarang itu. Dan yang kedua pengen merayakan cinta doang. Merayakan cinta tuh gimana? Pengen memuaskan hawa nafsu aja dalam, ya aku pengen cinta-cintaan supaya halal nikah gitu. Bahkan nikah tuh bukan itu. Beda lagi, harus support system juga. Nah, ini yang bahaya banget. Makanya komunikasi yang keempat itu penting, itu komunikasi. Jadi sukses sebelum bertindak tuh 4 hal itu. Ya itu tadi, setiap kita mengeluh atas sesuatu yang kita nggak bisa lakukan dan perbaiki, maka kita harus, berarti di situ kita harus cek lagi, oh ternyata ada 2 hal penting. Satu, ada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Nah, disitulah kita perlu untuk evaluasi lagi di 4 tahap tadi. Nah, yang kedua, ada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Ya, kayak privilege tadi, kan kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Misalkan katakanlah Iren lebih sukses nanti dari aku ya. Terus aku bilang, ya wajar lah Iren bapaknya kaya, rumahnya aja gede, misalkan mobilnya ada 17 gitu ya, dan macam-macam. Terus kan Iren bisa ngebalik marah kan. Emang salah gue gitu kaya? Emang salah gue gitu dilahirin dari bapak kaya? Emang gue minta gitu kan? Enggak. Oh berarti itu kan nggak bisa kita kontrol. Nah, untuk hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, ya memang kita pasrahkan saja sama Tuhan yang Maha Kuasa dengan syarat kita fokus sama hal-hal yang nggak bisa dikontrol. Soalnya gini, ngapain kita mikirin hal-hal yang nggak bisa kita kontrol? Bukan dalam kuasa kita. Selama itu bisa dalam kontrol kita, kendali kita, kuasa kita, mending fokus di situ dan naikkan privilege kita di mata yang Maha Kuasa, yang Maha mengendalikan apa-apa yang nggak bisa kita kendalikan. Pastinya privilege kita akan beliau naikkan, akan Tuhan naikkan tuh. Kan kita kan suka cengeng ya, apa-apa protes, apa-apa halu, apa-apa protes gitu ya. Dan yang kasihan tuh yang diprotesin, karena mereka juga kan orang-orang yang dengan privilege kan nggak minta punya privilege. Dan jadinya bingung kan harus ngapain. Terus gua harus tukeran gitu sama lo. Ya enggak kan, nggak bisa juga, orang hidupnya beda. Gitu sih. Kita memang mesti sadari betul apa yang bisa kita kontrol dan fokus di situ. Fokus dikendalikan apa yang memang kita bisa kendalikan. Jangan kemana-mana gitu. Kenapa ragu memutuskan hal-hal yang besar? Selain karena khawatir akan anggapan orang lain, tapi yang paling dasar fundamental ini nih, ini yang harus jadi evaluasi. Karena kita nggak pernah sukses melakukan hal-hal kecil. Tadi janji, orang janji sama diri sendiri bangun aja masih susah kok berkomitmennya. Katanya bilang pengen olahraga tiap hari, enggak juga kok. Katanya mau diet, gagal terus. Itulah, jadi gini, kalau kita susah banget dan sering takut sama hal-hal besar, ya karena kita nggak pernah memulai dan sukses, nggak pernah ngerasain suksesnya, berhasilnya ketika mengerjakan hal-hal kecil. Jangan jauh-jauh lah, yang kecil-kecil dulu beresin, otomatis yang gede-gede itu gampang banget dapetnya, gampang banget, gitu.